Apa sih? Laboratorium Bencana, inilah potret Indonesia. Menyimpan berbagai potensi bencana yang dapat sewaktu-waktu terjadi dan menimbulkan korban. Mulai dari gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir bandang, hingga kebakaran hutan. Menurut catatan BNPB, sepanjang tahun 2021 Indonesia telah dilanda kejadian bencana sebanyak 3.092 kali. Ditambah dampak dari bencana non-alam pandemi COVID-19 yang belum usai, membuat Indonesia melalui ujian dengan berbagai cara. Tetapi tetap berusaha bangkit dan pulih kembali. Salah satu cara terbaik bangsa ini telah dibuktikan dengan kedermawanan. Aksi Cepat Tanggap sebagai lembaga kemanusiaan profesional bersama jutaan dermawan di Indonesia bergerak bersama. Bangkit, membersamai hingga pulih. Insya Allah sementara ini kami sedang melakukan unloading logistik yang baru sampai. Membuka kembali catatan kebencanaan, di awal tahun 2021 lalu, Indonesia disambut dengan bencana gempa besar yang menimpa warga Sulawesi Barat. Gempa mengguncang dalam skala 6,2 magnitudo. Bencana ini menimbulkan korban jiwa dan materi. ACT memberi respons terbaiknya di fase tanggap darurat hingga masa pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat. Membangun berbagai fasilitas pengganti, baik berupa hunian nyaman sementara, hingga sarana ibadah yang roboh akibat guncangan gempa. Berbagai mitra dermawan diajak untuk ikut terlibat dalam berbagai aksi, membersamai warga yang terdampak gempa di Mamuju dan Majene. Iya. Nanti dalam hitungan Tak berselang lama, Ibu kota Jakarta juga ikut merasakan kembali banjir. Banjir merendam berbagai wilayah dan melumpuhkan aktivitas warga, hingga menimbulkan berbagai macam kerugian, baik secara materi hingga jatuhnya korban jiwa. ACT sebagai lembaga yang terus bergerak dalam semua kondisi dan situasi, tak pernah berhenti memberikan peran terbaiknya. Terus meluaskan manfaat dalam membersamai masyarakat yang sedang kesulitan. Berbagai armada kemanusiaan ACT digerakkan oleh kedermawanan bangsa terus bergerak, memberikan pelayanan terbaik untuk pemenuhan pangan, juga memenuhi keperluan warga terdampak. Tak hanya di Pulau Jawa pada umumnya, banjir besar juga sempat melanda calon ibu kota baru di Kalimantan. Banjir ini meluas dari Kalimantan Barat, Tengah, hingga ke selatan dan timur Pulau Borneo. Bahkan di Kalimantan Barat, banjir nyaris merendam pemukiman warga hingga berbulan-bulan. Silih bergantinya berbagai bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim juga menerjang wilayah timur Indonesia. Seperti banjir bandang di Flores Timur NTT misalnya. Banjir terburuk dalam 1 dekade terakhir. Bencana menjadikan warga kesulitan dalam berbagai hal, apalagi jika terjadinya di wilayah kepulauan terluar Indonesia. Lokasi yang sulit dijangkau lantaran minimnya fasilitas, serta sulitnya akses untuk menjangkau titik terdampak. Meski demikian, tim ACT berupaya semaksimal mungkin merespons dan memberikan layanan terbaik untuk warga.
Hingga akhir tahun 2021, duka kembali menyelimuti warga Jawa Timur yang bermukim di lereng Gunung Semeru. Erupsi besar yang membawa material abu vulkanik dan lahar dingin menelan setidaknya 51 korban jiwa yang telah ditemukan. Ribuan pengungsi sampai saat ini pun masih berada di pengungsian. Menjelang berakhirnya tahun 2021, datang dari saudara terdampak gempa di wilayah Kepulauan Selayar dan Flores NTT. Duka yang sayangnya belum banyak disorot oleh media. Lantaran akses untuk ke wilayah ini sangat sulit untuk dijangkau. Namun tim ACT terus melakukan ikhtiar terbaiknya, menjangkau dan menyalurkan bantuan hingga ke Selayar.